أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع السنة واجتناب البدع والاستقامة كما قال سلف الأمة طبقا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق البخاري. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Pastikan juga yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang menghantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa setiap hari meminta agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosa kita. Amin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun kampungannya banyak. Amin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, soleh solehah. Amin. Yang belum punya mantu saya doakan cepat dapat mantu. Amin. Yang belum punya cucu saya doakan cepat punya cucu. Amin. Saudaraku seiman, hari ini kita akan kaji di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-23. Sebelumnya perlu diketahui, satu-satunya surat yang ada di dalam Al-Quran yang diawali membacanya baik di awal, di tengah atau di akhir tanpa basmalah adalah surat At-Taubah. Salah satu alasannya karena apa? Karena ayat ini diturunkan pada waktu peperangan. Jadi ketika pengkhianatan orang-orang kafir musyrik munafik pada saat itu adalah terutama kafir Quraisy dan juga orang-orang yang dari kalangan ahlul kitab yang sudah mengadakan perjanjian tetapi mereka mengingkari. Dan itu sebagai tanda Allah memang murka betul ya, kepada orang-orang yang berkhianat.
Jadi orang Islam itu kalau sudah berjanji, walaupun itu dengan orang kafir, tetap harus ditepati. Seperti halnya ngutang, nggak boleh wah dia kafir kok usah dibayar. Oh enggak juga. Ya. Bahkan Nabi mencontohkan pernah punya hutang unta usia 6 bulan dengan orang Yahudi, ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan orang Arab Badui, intinya orang jahiliyah. Tetapi ketika mengembalikan, Rasul mengembalikan dengan unta usia 1 tahun. Si Yahudi tadi bertanya, Muhammad, bukankah kamu meminjam unta yang usia 6 bulan ini usia 1 tahun? Terimalah sebagai tanda terima kasihku. Ya, ini satu ajaran dalam muamalah itu. Dengan orang kafir sekalipun tidak ada masalah. Contoh muamalah yang tertingginya Rasulullah dengan siapa? Dengan Maisarah. Siapa Maisarah? Yaitu orang yang dipercaya untuk menjadi penunjuk jalan ketika hijrah ke Makkah, Madinah. Itu orang kafir. Tapi si kafir ini memiliki apa? Sifat jujur. Ya, jadi di sini dalam hal sebatas muamalah kita boleh menggunakan kekuatan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sudah prinsipnya ibadah dan akidah, maka hanya satu, lakum dinukum waliyadin. Kalau sama orang yang menyatakan dia ngerti kitab tetapi tidak mau diajak pada kebaikan, ya sudah diputus dengan lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk kamu amal kamu. Udah, nggak usah panjang-panjang. Tapi ketika masalah akidah, masalah peribadatan, ya sikapnya jelas sekali, yaitu di dalam surat Al-Kafirun. Jadi satu-satunya surat yang apabila kita membacanya di awal, di tengah ataupun di akhir, maka tanpa basmalah adalah surat At-Taubah. Salah satunya alasannya karena diturunkan surat At-Taubah itu adalah pada waktu peperangan, dan sekaligus Allah menyatakan permusuhan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Baik, silakan tolong dibacakan Pak Num atau Pak Ade juga boleh, surat At-Taubah ayat yang ke-23. Ya, nanti sambungannya dengan ayat yang ke-24. Ya. Ya, dengan ayatnya boleh kok. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika belum turun ayat ini, sahabat Nabi yang sudah menyatakan keislamannya, tetapi mereka merasa tidak nyaman. Di antara mereka ada yang diminta untuk memberi atau membuat sesajen. Di antara mereka ada yang diminta untuk membantu menyelenggarakan tempat peribadatan. Sebenarnya hati mereka menolak. Tapi Rasulullah pun ketika ditanya, karena belum turunnya ayat dan Rasulullah lakukan itu, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu. Mereka bertanya, bagaimana ya Rasul ini? Tapi karena posisinya memang lemah, ya melakukan mereka. Ada di antara mereka yang memang ikut menyiapkan tempat peribadatannya, persembahyangannya mereka. Bahkan juga ada di antara mereka, ini kita lihat
apa story-nya ya, sejarahnya keislaman dulu itu nggak langsung bagus gitu. Ada proses yang panjang. Ada di antara mereka yang membawa sesajen. Karena pada saat itu kan masih ada 360 berhala yang mengitari Ka'bah. Maka ketika turun surat At-Taubah ini, Masya Allah, disambut dengan gegap gempita, dengan takbir yang sangat. Tapi ada di antara mereka dengan mengambil sikap ini, mereka mendapatkan siksaan yang berat. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kufra 'alal iman. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu ini kaitannya bapaknya sendiri, Pak D-nya, Pak L-nya, sampai kakeknya. Ini istahabul kufra 'alal iman. Kalau bapakmu, pamanmu, Pak D-mu, mbahmu cenderung kepada kekafiran dari iman, maka wajib kamu menolak. Bahkan termasuk nanti dikaitkan juga orang tua kita. Kita belok dulu, coba lihat surat Luqman, surat 31 ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Langsung artinya 15 ya. Dan apabila keduanya memaksamu supaya menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada bagimu ilmu tentang itu, maka jangan engkau patuhi mereka dan pergaulilah mereka dengan baik di dunia. Ya. Jadi kalau bapak kita, orang tua kita ya nyuruh pada kekafiran, kesyirikan, wajib ditolak. Tapi tetap tidak boleh membencinya, menyakiti fisiknya. Menolak dalam arti kata saya nggak lakukan ayah, saya nggak lakukan ibu, enggak. Tapi menghormati. Kalau biasanya ngasih uang ya tetap ngasih uang. Cuman hanya dalam masalah perintah yang mengarah pada kekafiran wajib ditolak. Apakah surat At-Taubah ini ayat yang ke-23 ini berdiri sendiri? Enggak. Apa tiba-tiba langsung bisa kuat begini? Enggak. Ternyata berbarengan, bahkan sebagian mengatakan sebelum surat At-Taubah ini turun maka didahului dengan surat Al-Hujurat. Sehingga ketika turun ayat ini mantap betul mereka. Mana ayatnya? Kita lihat ke ayat yang ke-7 dari surat Al-Hujurat. Jadi kan pernah saya sampaikan, tafsir yang terbaik itu ayat bil ayah. Ayat 1 ditafsirkan pada ayat yang lain. Kemudian ayat dengan hadis Nabi. Kemudian ayat dengan perilaku kehidupan para salafus salih, terutama sahabat Nabi. Generasi kedua sudah nggak termasuk. Tapi kita mau belajar Islam, pengamalan Islam tuh kita lihat bagaimana penerapan sirah pengamalan. Kalau nggak bisa. Baik, monggo. Surat 49 ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasidun. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala